Oke, cek 1 2 3. Suara saya udah bisa didengar, teman-teman? Sudah, Pak, sudah. Oke. Oke ya, aman ya? Aman, Pak. Oke, siap. Oke, jangan lupa untuk absensinya di itu ya, dicek dulu di si akad dan juga di apa namanya? Si akad dan juga di formnya yang udah saya share. Terus jangan lupa untuk perkuliahan hari ini tolong disiapkan juga perangkat device laptop ataupun komputernya jika memang teman-teman sudah memilikinya. Kalau misalkan belum ada ataupun belum memilikinya bisa disimak dulu ya bersama. Oke, sebelum kita mulai, bisa tolong aktifkan untuk video conference-nya teman-teman. Kita akan segera mulai perkuliahan hari ini. Iya, Pak. Oke, yuk kita mulai saja. Sign. Oke. Oke ya. Untuk semuanya bisa tolong aktifkan, kita sama-sama untuk mulai perkuliahan hari ini. Ini baru 8 orang ya, yang lainnya belum pada hadir ya. Udah kita sambil mulai aja. Oke, izinkan saya untuk membuka kelas pagi hari ini dan juga izinkan saya untuk membimbing ya, membuka serta membimbing untuk pembacaan doa kelas pagi ini. Pembacaan doa saya lakukan menggunakan tata cara agama Muslim. Jika ada teman-teman yang di luar agama Muslim ya, atau bisa disebut dengan non Muslim, bisa mengikuti tata cara yang sudah diajarkan dan juga yang sudah digunakan pada agama masing-masing. Berdoa, saya mulai. Oke, berdoa selesai. Teman-teman, saya kembali mengingatkan, berarti minggu besok minggu tenang ya, minggu besok minggu tenang. Untuk algoritma teh kalau nggak salah ada ini ya, apa kelas yang kosong ya? Pernah nggak sih? Pernah ya, ada kelas kosong ya? Maksudnya ada satu kali pertemuan yang memang saya nggak bawakan materi, ada ya? Pernah, I- Pak, sekali, Pak. itu di minggu ke berapa? Sebentar, saya cek. Di pertemuan keempat ya, keempat. Nah, Kalau nggak salah, Pak. berarti kalau misalnya masih ada yang bolong satu, berarti nanti minggu besok kan harusnya minggu apa? Kuliah pengganti ya. Kuliah pengganti dan juga minggu tenang lah bisa disebut gitu karena jadwal UTS-nya kalau tidak salah sekitar tanggal sebentar. UTS itu di tanggal 15 ya. 15. Jadi minggu minggu ini tuh minggu apa kuliah pengganti, terus minggu depan minggu tenang dan kemudian dilanjut dengan UTS. Ya, berarti di kuliah pengganti besok kita harus masuk ya. Kalau misalnya teman-teman nggak begitu padat jadwalnya, mungkin tidak mesti harus di hari apa Jumat ya, mungkin hari Senin sampai dengan hari Jumat yang kosong di mana. Kalau misalnya di kelas lain nggak ada pengganti, kita masuk pengganti aja supaya lebih cepat juga dan teman-teman bisa masuk ke minggu tenang untuk mempersiapkan UTS. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas runtunan ya teman-teman. Lanjutan dari runtunan nih. Sebentar, saya share dulu materinya. Bagi yang baru bergabung bisa diaktifkan juga untuk video conference-nya sesuai dengan kelas rule yang sudah kita sepakati bersama ya. Nah, jadi gini, pada runtutan ini sebenarnya sih kita sudah sedikit membahas ya, sudah sedikit membahas secara detail ya sebelumnya. Ini cuman jadi kalau untuk yang lanjutan ini lebih kepada kita penerapan runtunannya terhadap algoritma dan juga translasi ke bahasa pemrogramannya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita flashback ke belakang mengenai runtunan itu kan dia merupakan satu konsep dari salah satu
konstruksi dasar ya. Kan ada 3 konstruksi dasar tuh di dalam algoritma ya kan. Nah, seperti kayak runtunan, pemilihan ya, pemilihan to selection dan juga pengulangan gitu ya. Nah, salah satunya adalah struktur runtunan ini atau bisa disebut dengan struktur sekuensial ya. Nah, jadi kita review kembali untuk 3 konstruksi dasar ini ya, seperti kita lihat dalam gambar yang dimana kalau runtunan itu sequence ya, jadi dia berurut, jadi kita fokus yang sequence. Kalau untuk pemilihan dan juga pengulangan itu nanti di pertemuan selanjutnya. Insya Allah sih kalau untuk pemilihan mungkin di kuliah pengganti ya, minggu depan kita akan masuk pemilihan, kalau pengulangan nanti setelah UTS ya. Nah, jadi dalam sebuah komputer itu pasti umumnya kita mesti ingat ya, umumnya itu komputer bisa memproses suatu data itu berdasarkan dari inputan ya. Inputan itu harus ada, kemudian dari si prosesnya juga harus jelas ada apa yang diinputkan, kemudian apa yang menjadi nilai keluarannya. Nah, kalau misalnya pada pertemuan yang sebelumnya kita kan sudah sempat membahas yang dimana kita telah mempelajari perintah read ya untuk membaca ataupun menulis, dan juga perintah outputnya yaitu write ya. Nah, jadi apa sih gitu kan runtunan ya, kita flashback seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi runtunan itu sebuah instruksi ya, instruksi satu ataupun lebih dari instruksi, ataupun bisa dinyatakan sebagai instruksi itu diganti sebagai pernyataan ataupun aksi ya, yang dapat ditulis dalam satu baris maupun dalam beberapa instruksi ya, dalam satu baris tentunya, kemudian dikerjakan secara berurutan, atau bisa diartikan sebagai struktur algoritma yang paling dasar ya, yang berisi rangkaian instruksi yang diproses secara sekuensial atau berurut ya, yaitu satu persatu mulai dari instruksi pertama hingga instruksi terakhir. Nah, kemudian apa sih yang disebut sebagai berurut ya? Jadi kita jabarkan kembali. Tiap instruksi dikerjakan satu persatu poinnya. Kemudian tiap instruksi dilaksanakan tepat sekali dan juga tidak berulang kali. Maksudnya di situ tepat sekali. Kemudian urutan aksi juga dilaksanakan ya oleh compiler ya, sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang ditulis pada teks algoritmanya. Kemudian ada akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir dari suatu algoritma itu sendiri. Nah, kebetulan kan sempat ya kita kemarin juga sudah belajar mengenai translasi kepada program C-nya ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah mulai berkenalan nih dengan bahasa C-nya ya. Sebelum kita selesaikan materinya, nanti saya akan sisipkan untuk review tugas kemarin ya. Walaupun tugasnya sampai dengan nanti malam jam 23.00, tapi sebagian besar teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas sudah saya nilai. Kalaupun misalnya teman-teman yang belum mengumpulkan tugas sampai dengan jam 23.00 dini hari nanti ya, sebelum waktunya habis, mudah-mudahan dapat pencerahan dari kita review ini. Jangan khawatir teman-teman yang sudah mengumpulkan terlebih dahulu dalam arti tepat waktu, itu mendapatkan reward lebih poin ya dari saya. Kalau misalnya kita bahas tugasnya sekarang, jadi kan mungkin aduh Pak nanti gimana teman-teman yang belum mengerjakan, jadi otomatis mereka lebih mudah mengerjakan. Tidak masalah, karena yang sudah mengerjakan menjadi nilai lebih ya bagi saya. Oke. Lalu kita masuk lagi ya. Di sini ada runutan langkahnya. Jadi karena sekuensial maka dilakukan secara prosesnya satu demi satu ya. Jadi langkah pertama sudah selesai dikerjakan, kemudian baru pindah ke langkah kedua, selanjutnya pindah ke langkah ketiga, dan begitu seterusnya. Nah, pengaruh urutan instruksi itu ada yang bisa mempengaruhi dan ada juga yang tidak mempengaruhi ya. Jadi nanti kita akan lihat contohnya, kita ambil sampel dari pertemuan minggu lalu ya. Jadi urutan instruksi dalam algoritma itu adalah penting ya, di situ poinnya. Kemudian urutan instruksi menunjukkan suatu logik dalam penyelesaian sebuah masalah. Urutan instruksi yang berbeda ya mungkin tidak ada pengaruh terhadap solusi ataupun persoalan, tetapi mungkin juga bisa menghasilkan keluaran yang berbeda tergantung pada masalahnya. Jadi dalam suatu algoritma itu di mana ada yang akan mempengaruhi hasil keluaran dan juga ada yang tidak mempengaruhinya. Nah, kita flashback lagi ya, kita tekankan lagi di sini
instruksi yang tidak mempengaruhi hasil ya, instruksi yang tidak mempengaruhi hasil, yang dimana kita bisa lihat di situ ada sebuah 4 variabel yang bernilai tipe data integer. Kemudian yang sudah dideskripsikan ya, kita samakan persepsi untuk variabel A dan B itu merupakan satu ya. Jadi di situ diminta untuk program membaca variabel A dan B. Kemudian diinputlah oleh pengguna 1 dan 1 misalnya. Kemudian di situ dilakukan jenis operasi ya, operasi tambah yang dimana hasilnya disimpan ke dalam variabel C. Nah, itu kita analogikan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian di variabel D juga begitu sama. Ada operasi yang dimana operasi perkalian ya, A kali B. Kita analogikan 1 kali 1 sama dengan 1. Maka sistem ataupun program harus bisa menampilkan hasil C dan D sesuai dengan perintah yang kita inginkan, yaitu outputnya menjadi 2 dan 1. Kemudian kita lihat algoritma sebelah kanan ya, algoritma kedua untuk menghasilkan nilai C dan D. Di situ sama ya, sama tahapannya ya. Di situ ada read A dan B, cuman hanya saja dibalik ya. Di situ diisi D duluan ya, baru C. Tetapi perintah keluarannya kita sama ya, urutannya C dan D. Tapi nilai hasil outputnya pun juga sama, 2 dan 1. Jadi urutan langkahnya berbeda, tapi tidak mempengaruhi hasil keluarannya. Nah ini. Nah, kita akan melihat yang mempengaruhinya nih. Nah, jadi ini yang mempengaruhinya ya. Ini yang mempengaruhi, kita lihat sama sebuah variabel ada 4 ya, yang bertipe data integer. Kemudian di situ kita lihat bandingannya ya. Tahap pertama atau instruksi pertama di situ komputer itu diminta untuk membaca data dulu ya, data inputan. Tetapi di gambar sebelahnya itu komputer tidak diminta untuk membaca data, tapi langsung melakukan operasi ya. Nah, di situ ada perbedaannya ya, perbedaan dari cara instruksi algoritmanya nih. Tapi ini yang akan mempengaruhi hasil keluarannya. Yang dimana tahap pertama yang sebelah kiri ya, itu A dan B sudah kita deklarasikan atau bisa disebut isi nilai 1 dan 1. Tetapi di sebelah kanan itu tidak, langsung operasi D, A kali B. Maka komputer bingung, A kali B, A-nya berapa, B-nya berapa gitu kan. Tapi karena memang pada dasarnya suatu sistem komputer itu sudah ada nilai angka ya, 0 dan 1. Kalau misalkan kosong ya berarti false, berarti 0. Berarti 0 kali 0 ya 0 gitu ya. Nah, tapi kalau yang di sebelah kiri itu kita di input diminta gitu kan, komputer tolong masukin dong variabel A berapa, input kita 1, terus B-nya juga 1. Maka komputer tahu, oh A dan B itu 1. Maaf Pak, suara saya keluar. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan keluar masuk jaringan ya, nggak apa-apa, yang penting suara saya terdengar jelas. Ini pun juga saya rekam kok perkuliahannya sebagai bahan dokumentasi, yang dimana nanti teman-teman bisa flashback ya kalau misalkan terjadi gangguan perkuliahan online. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Terus di situ juga ada operasi ya, operasi yang dimana di sebelah kanan itu baru dibaca pada tahap ketiga atau instruksi ketiga. Baru komputer minta dibaca A dan B, barulah kita input 1 ya. Kemudian langsung komputer diminta untuk menuliskan variabel C dan D. Maka komputer akan mengeluarkan hasil output ya 0. Karena kenapa? Di awal ya tidak dideskripsikan berapa ya variabel A dan B, tiba-tiba langsung dipaksa untuk melakukan operasi. Seperti selayaknya teman-teman ya, ketika teman-teman mendapatkan suatu masalah, contoh misalkan saya meminta teman-teman tolong ambilkan saya kopi gitu ya. Tapi teman-teman nggak tahu dan nggak nanya kopi yang mana, karena di dapur misalnya ada 3 jenis kopi ya, ada kopi susu misalkan, kopi mix, dan juga kopi hitam pekat misalnya. Teman-teman langsung saya minta suruh begitu, terus teman-teman mengerjakan. Alhasil apa yang saya harapkan, saya mengharapkan kopi susu, tapi pasti teman-teman bisa saja ya ada kemungkinan membawa kopi hitam saja atau kopi mix. Nah, itu kan tidak sesuai dengan hasil output yang kita harapkan. Maka dari itu mesti dijelasin dulu di awal ya. Nah, itulah konsep dari algoritma juga gitu. Nah, terus kemudian kita masuk ya kepada persoalan suatu bentuk pertukaran sebuah nilai ya. Ini pun juga pernah ya sempat kita bahas juga.
Nah, jadi di sini dijelaskan sebagai soal tuliskan algoritma untuk membaca dua buah nilai dengan variabel A dan B. Kemudian tukar nilai variabel A dan B, kemudian B menjadi A. Nah, di sini kan ada dua ya, ada dua cara. Yang pasti kita harus membutuhkan variabel bantu atau tidak sama sekali menggunakan variabel bantu. Tetapi pada dasarnya ketika tidak menggunakan variabel bantu, kita pun juga harus mendefinisikan dulu di awal. Nah, contoh runtutan instruksinya gimana? Pertama kita gunakan variabel bantu C untuk menampung nilai A, ya. Jadi nilai A dituangkan ke dalam variabel C. Kemudian maka A kosong, baru B bisa dituangkan ke A, ya. Nah, berarti otomatis B kosong, B bisa diisi oleh si C ya, C yang berarti nilai isi dari A itu sendiri. Nah, kita lihat ya di sini notasi pseudocode-nya ya. Kita lihat di mana di situ notasi pseudocode nih yang menjadi bahan tugas kemarin yang saya sempat komen ya. Komen di dalam tugas, tolong perhatikan notasi pseudocode-nya. Jadi teman-teman kemarin langsung input output gitu aja. Jadi tidak ada notasi yang jelas dalam tata cara penulisan pseudocode yang dimana kita harus membuka ya. Membuka yaitu bagian header-nya kita harus gunakan, yang dimana headernya sebagai kata di situ program apa, misalkan pertukaran, kemudian dikasih komentarnya pertukaran apa supaya kita mengerti yang membacanya. Lalu kemudian kita berikan deklarasi ada 3 buah variabel ya dari A, B, C sesuai dengan notasi algoritma tadi. Kemudian kita masukkan, kita analogikan, misalkan variabel A itu berisi nilai 10 dan B berisi nilai 5. Yang dimana A kita isi 10 ya, bisa diisi secara langsung ya. Kan pernah kita bahas ya, ada yang pengisian suatu variabel bisa secara langsung atau bisa tidak secara langsung. Nah, kemudian variabel B juga kita isi 5. Kemudian minta ya, kita write nih. Bisa write atau bisa read ya. Karena di situ tidak memerlukan read, kita langsung write saja. Jadi kita minta cetak ya, minta dicetak. Oke. Jadi A dan B dicetak, maka keluar hasilnya A sama dengan 10, B sama dengan 5. Kemudian lakukanlah pertukaran nilainya ya, sesuai dengan algoritma tadi. Setelah selesai dilakukan pertukaran, kita cetak kembali, maka hasilnya akan berubah. Nah, kita akan lihat dalam bentuk translasi kepada program C++-nya ya. Nah, ini translasinya teman-teman. Ya, jadi di mana kita sebutkan dulu dalam bentuk komentar ya, di situ program pertukaran sesuai dengan pseudocode yang kita sudah buat ya. Kemudian di situ jangan lupa ambil pustakanya, pustaka wajib dalam C++ yaitu include ya, include library-nya kita bisa panggil IOStream. Kemudian using namespace kita menggunakan istilahnya library untuk tidak menggunakan cout secara berulang. Ya, jadi si cout ini cukup kita panggil cout dan sin aja. Tapi kalau std-nya kita nggak pakai, maka setiap instruksi kita harus memerlukan bahasa cout, cin dan terlalu banyak. Itu jadi berulang. Jadi kita bisa dipangkas menggunakan using namespace std. Untuk rincian jelasnya, teman-teman bisa mencari library mengenai bahasa C. Jadi teman-teman bisa sedikit mengenal instruksi, library dan juga kosakata yang ada di dalam C beserta fungsi dan penjelasannya. Nah, kemudian kita panggil in main, yaitu merupakan library pokoknya ya, library pokok pembuka dari bahasa C maupun C++. Kemudian kita deklarasikan sebagai 3 buah variabel ya, tentunya 3 buah variabel A, B, C dengan bertipe data integer ya di situ. Kemudian baru kita masuk ke dalam sisi algoritmanya, yaitu untuk menyelesaikan kasus ya, bagaimana. Baru di sini kita kasih komen, misalkan A diisi 10 dan B diisi 5. Baru kita buat A sama dengan 10, B sama dengan 5. Lalu agar program menjadi lebih interaktif, kita buatkan suatu komentar output yang dimana mencetak nilai A dan B sebelum pertukaran. Jadi kita bisa tahu, oh sebelum pertukaran, oke. Di situ ada sama dengan panjang ya, yang digabung itu sebagai bentuk pemisah baris sebenarnya yang saya buat sendiri. Mungkin teman-teman bisa menggunakan bintang-bintang ataupun add ataupun tanda seru, terserah ya, sebagai bentuk karakter. Itu tipe datanya string sebenarnya di dalam cout-nya, tapi cout ketika menggunakan titik koma itu tidak masuk dalam tipe data ya, cuman dia mampu membaca bahwasanya itu string yang berisikan karakter. Kemudian cout
kita keluarkan nilai A, lalu di dalamnya kita panggil A-nya ya. Kemudian nilai B-nya kita keluarkan lagi yang kedua, maka tampil B-nya. Maka yang akan tampil di layar monitor adalah nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 5. Kemudian kita masuk ke pertukarannya ya. Kita tadi menggunakan variabel C sama dengan A. Ya, sudah langsung seperti itu ya. C sama dengan A. Berarti apa? Variabel C ini diisi A. Terus kemudian berarti A kosong ya, baru A diisi oleh B ya. B kosong, B diisi oleh C ya. Maka kita perintahkan lagi untuk mengeluarkan cetak nilai ya setelah pertukaran ya. Kita keluarkan nilai A. A berubah jadi 5 dan B berubah jadi 10. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya ketika teman-teman melihat pseudocode ya, suatu bentuk notasi pseudocode yang sudah menyerupai bahasa pemrograman, sebenarnya teman-teman tidak begitu sulit untuk mentranslasinya. Tetapi hanya saja mungkin teman-teman belum terbiasa ya. Kadang sama, saya juga kadang-kadang masih suka terkendala error ya. Saya juga pribadi masih kadang-kadang error dan juga masih kadang-kadang lupa, karena gini, suatu bahasa pemrograman itu bentuk notasinya maupun strukturnya tidak perlu harus dihafal teman-teman ya. Karena apa? Karena itu pasti akan berubah dan sangat banyak tentunya. Yang terpenting teman-teman terbiasa. Ketika teman-teman terbiasa, maka secara otomatis teman-teman akan sedikit lihai ya. Karena apa? Ketika nanti update, itu pasti akan ada perubahan lagi mengenai strukturnya, tata bahasanya, tata tulisannya, ataupun teman-teman ketika akan berubah ke bahasa pemrograman yang lain, itu pasti akan berubah lagi. Jadi memori teman-teman kan, karena manusia ini terbatas ya, walaupun bisa dibilang sangat luas dan besar penyimpanannya, cuman kadang-kadang kita pengolahan processingnya juga terbatas kan ya. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu menghafal suatu sintaks pemrograman, tapi teman-teman mesti hafal strukturnya. Ya, strukturnya berarti awalnya mesti gimana, ketika prosesnya gimana, yang terlebih pada penggunaan tipe data. Itu sih yang terpenting. Nah, kemudian kita akan masuk nih ya, contoh lagi yang berikutnya, yaitu persoalan tanpa menggunakan variabel bantu atau tambahan. Berarti variabel C-nya kita tidak gunakan. Nah, di sini lihat ya, di situ ada catatan tidak boleh menggunakan variabel bantu atau tambahan. Berarti kita harus analogikan, bikin dua variabel A dan B ya. Sama, isinya 10 dan juga 5. Nah, caranya adalah A itu kita menggunakan operasi aritmatika teman-teman. Jadi kalau tidak menggunakan variabel bantu ya, kita pasti menggunakan variabel aritmatika, yang dimana A dan B berarti A 10 tambah 5 ya, berarti kan 15. Maka variabel A itu diisi sebuah nilai 15. Nah, untuk variabel B-nya ya, kita ambil lagi ya dari variabel A 15 ya, karena itu A dikurang B berarti 15 dikurang B-nya berapa? Kan nilai dasarnya 10, berarti 15 kurang B-nya itu 5, berarti 15 kurang 5 sama dengan 10. Maka nilai B itu sudah berubah menjadi 10. Kemudian A-nya ya kita panggil lagi karena A dikurang B. Nah, A-nya itu kan 15 awalnya ya, hasil penjumlahan 10 tambah 5 15. Kemudian B-nya karena sudah dinilai isi 10, maka 15 kurang 10 5. Jadi nilai A sama dengan 5, maka sudah tertukar tuh ya. Yang awalnya B5, A-nya 10, sekarang berubah ya. Jadi A-nya 5, B-nya 10. Nah, itu tidak menggunakan bantuan ya, tidak menggunakan bantuan. Nah, di sini kita akan coba kasus menghitung gaji karyawan ya, menghitung sebuah gaji dalam karyawan perusahaan. Nah, di sini notasinya suatu perusahaan mempunyai N, berarti dalam arti N itu tidak diketahui ya berapa banyak jumlah karyawannya ya, tapi hanya diketahui N saja ya, dengan asumsi penggajiannya seperti berikut. Pertama, gaji setiap karyawan akan sama jumlahnya. Nah, kita samakan dulu, semua gaji akan sama ya, ibaratnya kita seperti itu dulu. Nah, kemudian yang kedua, gaji karyawan dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Kemudian, pajak yang berlaku di perusahaan tersebut adalah 15% dari gaji pokok setelah ditambah tunjangan. Nah, itu poin ketiganya. Poin keempatnya, tunjangan yang didapat dari perusahaan adalah 20%. Ya.
gaji pokok bisa berubah tergantung dari kebijakan perusahaan. Ya, hitunglah gaji bersih karyawan dan cetak menjadi outputnya. Nah, kan ini problem nih. Kita mesti harus buat algoritmanya dulu dalam bentuk notasi pseudocode. Ya, di sini ya di dalam headernya dijelaskan gaji bersih karyawan karena yang diminta untuk perhitungan gaji bersih. Kita kasih komentar, menghitung gaji bersih karyawan. Data masukannya adalah nama karyawannya dan juga gaji pokoknya, ya. Kemudian gaji bersihnya yaitu sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangin pajak. Nah, tunjangannya berdasarkan peraturannya itu 20% dari gaji pokok. Sedangkan pajaknya adalah 15% dari gaji pokok. Nah, itu kan sudah dijelaskan, sudah lebih rinci ya. Kita atur tata bahasanya. Kemudian kita deklarasikan. Kita masukin dalam bentuk tipe data konstanta ya, cons. Kita bikin variabel yang namanya persen tunjangan yang dimana 0,2 yaitu 20% ya dari instruksi tadi. Kemudian kita buat persen pajaknya 0,5 yaitu persentase potongan pajak. Ya, berarti sama dengan 0,5 itu 15%. Nah, kemudian ya kita bikin variabel nama karyawan ya yaitu bertipe data string karena nama karyawan itu pasti berupa karakter huruf ya. Kemudian gaji pokok, kita variabelnya gaji pokok, tunjangan, pajak, gaji bersih sama dengan real. Nah, itu berupa tipe angka ya maksudnya. Nah, algoritmanya adalah kita baca dulu nama karyawannya, minta di input lah bahasanya nama karyawannya siapa. Kemudian gaji pokoknya berapa? Misalnya nama karyawannya William ya, gaji pokoknya 4 juta misalnya. Mesti diinput dulu nih gitu kan, baru dilakukan operasi. Dihitung tunjangannya adalah kita panggil ya persen tunjangan dikali gaji pokok, berarti di situ persen tunjangan berarti 0,2 dikali 4 juta kan gitu. Kemudian pajaknya adalah 0,5 yaitu dikali dari gaji pokok ditambah tunjangan. Karena tunjangan sudah didapatkan dari hasil perkalian persen tunjangan dan gaji, kemudian ditambahkan gaji pokok lalu jadilah ke pajak. Nah, kemudian gaji bersihnya gaji pokok ditambah pajak ditambah tunjangan dikurang pajak. Barulah dicetak menjadi gaji bersihnya. Nah, itu cara dalam menyelesaikan kasus penghitungan gaji yang dimana berurutan ya menggunakan struktur berurutan atau sekuensial. Nah, kita lihat lagi contohnya ketika dalam konversi waktu ke detik ya. Kita lihat tulis algoritma yang menerima data masukan berupa jam, menit, detik, lalu menghitung total waktu dalam satuan detik, kemudian tampilkan hasilnya ke layar. Penyelesaiannya kita mesti tahu dulu struktur jam. Yang umumnya itu kan HH yaitu sebagai horse ya jamnya, kemudian mm sebagai menitnya dan ss sebagai detiknya. Kita buat ya aturannya. Jadi tipe jamnya yaitu diambil dari record yang dimana recordnya itu bernilai tipe data integer. Nah, bisa saja kita menyelesaikan hal ini menggunakan tipe data bentukan ya yang sudah dikasih penjelasan sebelumnya. Nah, gimana caranya? Nah, ini menggunakan tipe data bentukan. Jadi kita bikin dulu strukturnya, headernya yaitu program konversi ya waktu ke detik. Kemudian dibaca jam, menit, detik, dikonversikan ke dalam detik lalu tampilkan ke layar. Deklarasinya sesuai dengan tadi, jam ya tipenya jam di record ya. Jamnya berapa, menit ke berapa, detik ke berapa di record dulu. Kemudian kita bikin tipe data bentukan supaya kita bisa mengacu ke fieldnya. Field yang ada di dalam record itu. Yaitu kita kasih inisial J yaitu sama dengan jam. Kemudian kita bikin total detik sama dengan integer yang dimana kita langsung proses algoritmanya adalah kita baca dulu nih ya jamnya. Kenapa ada J.hh gitu ya? J-nya itu kan tadi inisialisasi dari si struktur jamnya. Kita panggil field yang ada di hh-nya yaitu menggunakan tipe bentukan, makanya di situ ditulislah j.hh, j.mm, j.ss, yaitu dipanggil semua tuh, diminta inputannya. Kemudian baru dihitung
Hitung di mana J ya, JHH dikali 3600 detik gitu maksudnya. Kemudian dikali lagi JMM, berarti kan 1 menit 60 detik. 1 jam 60 menit dikali. Kemudian dikali JSS. Nah, SS-nya tadi yang diinputin berapa. Kemudian barulah total detiknya berapa, nanti akan keluar hasilnya. Nah, kemudian gimana cara translasi ke algoritmanya? Nah, nanti kita akan praktik bersama. Jadi tolong disiapkan komputernya nih ya, dan juga laptopnya yang sudah ada ya. Yang belum ada bisa bareng-bareng nanti menyimak saja ya. Bisa mengikuti ataupun nanti bisa merekam dan juga simpan di dalam buku catatannya ya. Jadi jangan sampai ada terkendala, sama-sama saja belajar. Nah, kemudian konversi waktu ke jam, menit dan juga detik. Ya, jadi di situ minta tuh dituliskan algoritma untuk membaca waktu ya dalam hitungan detik, kemudian dikonversikan ke waktu jam, menit dan juga detik. Penyelesaiannya misalnya diberikan total waktu dalam satuan detik, maka berapa jam, berapa menit dan juga berapa detikkah waktu tersebut. Acuannya dalam sebuah percakapan telepon di situ terekam 4000 detik misalnya. Saya nelfon 4000 detik. Lalu dikonversikan ya menjadi jam, menit, detik. Kenapa tiba-tiba di situ keluar hasil 1 jam, 6 menit, 40 detik. Itu dari mana? Yaitu dari 4000 detik itu. Gimana cara menghitungnya? Nah, kita akan pecahkan menggunakan algoritmanya. Nah, caranya kita mesti hitung dulu nih awal sebelum melakukan pemindahan notasi. Yang dimana tadi kan di situ instruksinya ya 4000 detik ya. Jadi 4000 detik div 3600, yaitu dapatlah hasil nilai jam. Kemudian 4000 mod 3600. Mod itu modulus ya. Jadi hasilnya 400, berarti sisa detiknya nih, sisa detiknya 400. Kemudian 400-nya kita ambil ya. 400 di div 60 sama dengan 6 menit. Nah, kemudian 400 dipanggil lagi di mod lagi 60 sama dengan 40 detik. Makanya totalnya ketika 4000 detik ketika dikonversi menjadi jam, menit dan juga detik berubah menjadi 1 jam 6 menit 40 detik. Nah, baru kita translasikan ke dalam notasi pseudocode-nya agar mudah dibaca. Ya. Kita jabarkan di dalam struktur header-nya ya, kemudian deklarasikan sesuai dengan tipe data yang sudah dijelaskan menggunakan strukturnya. Kemudian ada tambahan variabel yaitu sisa, yang dimana untuk mencatat sisa detik tadi ya, hasil perhitungan tadi. Dibaca dulu total detiknya, berarti diinputkan 4000 gitu ya, baru dilakukan operasi pengolahan. Ya, total detik div 3600 disimpan di variabel jam ya. Lalu total detik mod 3600 disimpan di variabel sisa. Kemudian sisanya kita panggil untuk disimpan dalam mendapatkan menit. Begitu pula juga dengan mendapatkan detik. Nah, baru hasilnya ditampilkan dalam bentuk jam, menit dan juga detik. Nah, kemudian translasikan juga algoritma tersebut ke dalam program C. Berarti udah ada 2 nih perintah untuk kita praktek hari ini ya, sampai dengan selesai perkuliahan. Itu ada 2 perintah nih ya untuk mentranslasikan 2 pseudocode ke dalam notasi algoritma. Nah, jadi sebelum kita melakukan konversi, saya ingin mengulas dulu seperti yang tadi udah saya jelaskan. Saya ingin mengulas mengenai soal yang kemarin. Sedikit saja, ada beberapa dan tidak semua yang saya ulas. Oke. Oh. Oke. Ada ya. Mana sih? Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, Sudah. jadi ini saya akan buka nih. Saya akan buka. Bentar, saya besarin dikit dulu.
Nah, saya akan buka untuk filenya ya. Di sini kita open. Saya mau buka beberapa aja lah. Saya mau buka beberapa file. Tugas ya. Di sebentar. Pro C++. Nah, kemarin kan saya minta bikin program sapaan ya, teman-teman ya. Nah, di sini program sapaannya ya saya sudah buatkan contoh ya. Nah, teman-teman kan kemarin ada tuh yang mengirimkan sapaan. Sebenarnya gini, dalam program sapaan itu sebenarnya kan banyak caranya ya. Ketika kita menyelesaikan sebuah kasus banyak metode cara. Di sini saya simple membuatkan 3 cara ya, 3 cara. Nah, di mana cara pertamanya ya, Jadi ini merupakan struktur sequence ya, struktur runtutan yang tidak mempengaruhi hasil. Ya, intinya sana, tidak mempengaruhi hasil, tapi dalam perusahaan algoritmanya kita sama. Di sini kita jelaskan dulu ya, di soalnya kan juga dijelaskan minta menuliskan hasil akhirnya itu pesannya senang bertemu denganmu ya, diambil tipe data namanya, kemudian ditambahin kata kota, kemudian diambil kata kotanya. Betul kan? Nah, terus kita dideskripsikan lagi kota dan juga nama itu bertipe data string ya. Lalu di soal teman-teman lupa ya, ada inisialisasi variabel B dan juga D ya di dalam soalnya, di dalam bukan soal, di slide ya, di slide-nya ada tuh. Teman-teman coba perhatikan kembali. Nah, kemudian kata kuncinya minta ditampilkan halo siapa namamu, kemudian di kota apa kamu sekarang tinggal, kemudian senang bertemu denganmu. Ya, itu kata bantunya. Nah, kita coba menggunakan cara pertama. Sebentar, ini saya komen dulu. Supaya bisa dijalankan. Ini saya buka ya. Nah, ini cara pertamanya. Saya buka dulu. Nah, cara pertamanya adalah kita di sini membuatkan 3 variabel tambahan ya, yaitu ada pesan 1, pesan 2, pesan 3 ya. Yang dimana tadi ada variabel B dan D, kita bikin saja variabel B-nya itu sebagai nama, kemudian D-nya sebagai kota ya. Nah, kita buat algoritmanya. Pesan 1 ya, halo siapa namamu, kemudian pesan 2, di mana kota kamu sekarang tinggal, pesan ketiganya senang bertemu denganmu. Kita tampilkan pesan satunya ya menggunakan perintah cout. Kemudian minta input untuk dimasukin ke dalam variabel nama. Karena di sini pertanyaannya halo siapa namamu, kemudian akan timbul perintah sin ya untuk input, memasukkan. Misalkan namanya siapa, Rizaldi misalkan. Input Rizaldi. Nah, kemudian instruksi keduanya tampilkan pesan di kota apa kamu sekarang tinggal. Nah, lalu perintah selanjutnya minta dimasukin inputannya, misalkan tinggal di Jakarta. Nah, maka perintah ketiganya saya menginstruksikan cout ya, tampilkan pesan ketiga yang dimana senang bertemu denganmu, koma, tambah ya, pakai menggunakan variabel tambah. Sebentar. Menggunakan variabel tambah di sini ya supaya bergabung. Tadi yang sudah diinputin namanya misalkan Rizaldi, kemudian di kota ya, di kota apa misalnya tadi di Jakarta, maka nanti outputnya seharusnya halo siapa namamu ya kan, outputnya senang bertemu denganmu Rizaldi di kota Jakarta. Harusnya seperti itu. Kita buktikan, kita running. Nah, muncul kan? Minta inputan. Sebentar, saya move to panel right. Nah, nih. Muncul kan ya? Halo, siapa namamu gitu kan?
Saya masukin misalkan Rizaldi. Enter dong, enter. Keluar. Di kotak apa kamu tinggal sekarang? Misalkan Jakarta. Ya, enter. Maka hasilnya sesuai dengan perintah. Senang bertemu denganmu Rizaldi di kota Jakarta. Nah, itu kan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Nah, itu cara pertama. Cara keduanya, sebentar, saya matiin dulu menggunakan komentar. Nah, ini cara keduanya, tidak mempengaruhi hasil ya intinya ya. Ini contoh algoritma yang tidak mempengaruhi hasil. Nah, ini saya menggunakan tipe data bentukan teman-teman. Yang dimana tadi ya kita menggunakan kata kunci buat mengakses ke tipe data ini ya. Kalau ini kan tadi kita menggunakan tipe data biasa ya. Deklarasi biasa, string, jadi bisa langsung diakses ya. Si B-nya bisa diakses langsung, C-nya enggak. Tapi kalau menggunakan tipe data bentukan, teman-teman nggak bisa langsung akses ke B ini. Harus menggunakan kata bantu ini. Nah, yang udah kita deskripsikan menjadi bentuk kalimat. Kalimatnya biar nggak kepanjangan, saya kasih ini inisialisasi K, huruf K saja. Nah, caranya ya, K titik pesan. Nah, berarti apa? Si kalimat ini mengakses ke dalam tipe data bentukan yang dimana ke dalam sebuah variabel pesan 1. Karena pesan 1 ini kosong, kita isi apa pesan 1 isinya. Oke, sudah. Itu pula juga dengan K nih. Kalimat pesan 2 kita masukin ke dalam variabel ini, kita panggil di sini. Ya, kemudian K3 pun juga sama. Baru cout K pesan 1 ya, berarti apa? Kita panggil ini, dikeluarin, oke, dimasukin ya. K B ke sini karena B-nya. Nah, disimpan di sini. Kemudian timbulin lagi K pesan 2, KD. Baru hasil outputnya ya, K pesan 3 tambah K.B di kota apa. Ini juga sama. Hasilnya tidak mempengaruhi hasil output. Walaupun berbeda cara penyelesaiannya, kita jalankan. Ya. Nah, misalnya di sini ya. Di sini siapa namamu? Misalkan Siti Aisyah ya. Nah, enter. Tuh, di kota apa kamu tinggal sekarang? Nah, di sini langsung tuh double, di kota apa kamu tinggal sekarang? Senang bertemu denganmu Siti Aisyah di kota Aisyah. Kenapa? Karena di sini ya, karena di sini tidak ada pembatas atau pemisah. Kalau misalkan tipe data bentukan, ini bisa kita perbaiki. Ya, bisa kita perbaiki. Kenapa? Karena di sini langsung dia keluar ya. Nah, pesannya dikeluarin, tapi kita belum melakukan input ya, input si kota. Ya, input kota. Cuman kita baru input saja Siti Aisyah ya. Lalu minta outputnya dikeluarin ya. Outputnya apa? K3, K pesan 3 yaitu ini. Kemudian KB. KB ini ya keluar di kota ya, di kotanya keluar ya. Di kota keluar. Nah, si KD-nya tiba-tiba langsung keluar. Harusnya kita inputin dulu kan? Ya, inputin dulu. Tadi belum input udah dikeluarin si KD, di kota Aisyah lagi yang dikeluarin gitu kan. Nah, berarti ada kesalahan. Ini masih bisa diperbaiki, kita lihat, kita trace. Kita jalankan ulang. Kita jalankan ulang. Komen. S running. Oke, program sapaan jalan. Ya.
Halo, siapa namamu? Nah, kita di sini input ya ke KB di kalimat B. Ini namanya misalkan Aisyah, Siti, biar gampang. Nah, di sini kan kita belum melakukan perubahan, teman-teman ya, masih bawa dari asal. Kita mau nge-trace dulu di mana sih letak salahnya. Sedangkan di sini di problems ya, ini tidak ada error, tapi outputnya beda ya. Nah, gimana caranya gitu kan? Kita lihat dulu input Siti. Nah, lalu muncul. Sekarang muncul nih programnya. Tadi kan enggak ya. Di mana kamu tinggal? Misalkan Jakarta. Nah, senang bertemu denganmu, Siti di kota Jakarta. Berarti apa? Berarti programnya dia masih ngedebug. Ya, kita jangan langsung ketika error sekali, oh error, langsung buru-buru dirubah nih. Jangan dulu. Kita lakukan proses termit dulu. Termit di mana adalah kita mengkosongkan nilai value dulu ke return 0 ya. Jadi dikembalikan dulu ke return 0 supaya bersih dulu cache-nya. Ya, baru kita jalankan kembali. Nah, maka dia normal. Gitu ya kan, tadi kan error ya. Kita belum nginputin gitu. Nah, kemudian kita bikin lagi ya. Di sini kita pakai cara ketiga, yaitu ada nih salah satu dari teman-teman yang menggunakan cara ketiga dalam mengerjakan tugasnya. Saya sudah periksa. Nah, ini cara ketiganya. Cara ketiganya lebih simpel ya. Cara ketiganya lebih simpel. Dia hanya deklarasi saja ya. A, B, udah cukup. Ya, string tipe datanya. Kemudian langsung aja bikin pertanyaan menggunakan perintah input dan juga output. Ya, udah cout. Halo, siapa namamu? Sin. B, simpan variabel B. Di mana kotamu tinggal sekarang? Simpan di variabel D. Ya. Kemudian langsung keluarkan senang bertemu denganmu, panggil B, ditambah di kota, tambah D, selesai. Nah, ini ada cara lagi ya, kita coba jalankan running. Apakah hasilnya sama? Bah, misalkan kita keluar ya, siapa namamu? Eka misalnya. Di sini Eka misalkan. Nah, di mana tinggal kamu sekarang? Misalkan Purwokerto misalnya. Di Purwokerto. Nah, senang bertemu denganmu Eka di kota Purwokerto. Sama kan hasilnya? Jadi sebenarnya ada 3 cara, atau mungkin ada banyak cara ketika teman-teman menyelesaikan suatu kasus ya. Suatu kasus dalam penyelesaian pemrograman. Banyak caranya gitu ya. Di sini aja saya bisa menemukan 3 gitu kan. Berarti apa? Berarti sesuai dengan konsep teori, ada yang bisa mempengaruhi dan ada yang tidak mempengaruhi dalam tanda kutip dalam struktur runtunan. Tetapi berbeda nanti konsepnya ketika teman-teman masuk dalam case selection, pemilihan, yaitu menggunakan if else, atau pengulangan, yaitu menggunakan while. Itu beda lagi ya. Ini kita dalam konteks runtutan dulu. Berarti apa? Ada 2, yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi. Nah, ini 3-tiganya tidak mempengaruhi. Tetapi notasi algoritmanya beda-beda kan. Ada yang mesti dijelasin dulu, menggunakan variabel bantu dulu. Ada yang tadi paling terakhir instan, udah aja langsung lah. Isi aja string BD sesuai dengan soalnya. Tampung aja nilainya ke sana, selesai. Ada yang seperti itu, ada. Jadi balik lagi ya, teman-teman itu menggunakan apa. Nah, sekarang kita sama-sama nih. Yang tadi ya, translasi ya dari waktu ke detik. Ya, teman-teman sama-sama nih kita akan kerjakan. Kita close dulu, kita buka file baru, close folder ya, kita close folder. Kita sama-sama buat ya. Coba teman-teman praktekkan yang sudah mempunyai komputer ataupun laptop, sama-sama membuka Visual Studio Code-nya. Bagi yang belum bisa simak, kemudian nanti bisa ditulis aja ya di dalam buku supaya sama-sama teman-teman bisa merasakan pembelajaran agar tidak lupa juga dalam bentuk dokumentasi perkuliahan juga. Atau nanti teman-teman bisa menyimak record dari video seperti sama ya di pada YouTube, saya upload di sana menggunakan resource yang gratis tanpa batas, mau berpuluh giga pun juga aman lah upload di situ. Misalkan kita ambil folder apa ya di sini.
plus misalkan perkuliahan, runtunan. Oh, jangan di sini, berarti kita di ngajar misalnya saya masuk dulu C++ praktek ya. Nah, saya buka folder sama teman-teman, buka folder ya atau buat folder terserah ya, samakan, kita sama-sama kita akan konversikan untuk materinya. Teman-teman juga bisa sambil buka materinya ya, saya juga ini sambil buka kok, cuman kan saya nggak bisa screen dua, nggak bisa ya, kalau Zoom nggak bisa dua screen kan. Nah, jadi kita lihat dulu ke materi sama-sama, teman-teman buka materinya. Kita akan konversikan dari waktu ke detik ya, waktu ke detik sama-sama, itu mulai dari slide 15 ya. Strukturnya kita sama-sama lihat, di mana di situ strukturnya HH, MM, dan SS. Kita harus menggunakan tipe data bentukan nih, karena di sini clue-nya tipe jam record ya. Lalu jam, menit, detiknya itu merupakan tipe data bentukan. Kita beralih ke slide 16 yang dimana kita sudah diberikan tuh ya episode code-nya. Nah, kita patokannya ke episode code ini dalam mentranslasikan ke bentuk ke dalam bentuk ini ya, ke dalam bentuk Visual Studio Code-nya ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, bentar. Laptop saya udah berat nih. Kita buat dulu file ya, new file. Di sini ada logo, di sini new file, atau teman-teman bisa klik new file ya. Atau saya di sini comment ya. Kalau saya pakai Mac, comment N ya untuk file baru. Misalkan kita buat konversi ya, misalnya kan, karena kalau misalkan dalam pemrograman itu tidak bisa menggunakan spasi dalam penggunaan judul maupun sintak, jadi teman-teman harus menggunakan underscore sebagai pemisah ya. Konversi misalkan waktu ke detik ya, misalnya ya, waktu ke detik. Berarti karena kita membuatnya C++, maka extensionnya adalah .cpp. Enter. Nah, kalau misalkan di Windows mungkin harus disimpan dulu, simpan. Kalau misalkan tidak bisa secara langsung dari sini, berarti kan nanti muncul pop-up ya, pop-up untuk menyimpan dalam format apa, isi saja konversi waktu ke detik ya. Lalu terakhirnya pilih extension .cpp. Itu berarti memberitahu ke Visual Studio Code-nya bahwasanya kita akan melakukan penulisan script coding ataupun script code ya menggunakan bahasa C ya. Di mana di sini dijelaskan program konversi ke detik. Berarti kita buat dulu di sini komentarnya. Oke, pagar. Nah, dari notasi episode code-nya kita tuliskan lagi program ya, konversi ya, spasi waktu ke detik. Bentar ya. Baru kita lihat lagi, di situ ada komentarnya, dibaca jam, menit, detik, dan lain sebagainya, tampilkan ke layar. Oke, kita copy saja biar cepat. Dibaca detik, jam, konversi ke layar. Oke, kita copy, kita paste di sini. Wah, yang tadi salah nih. Ini copy, mana copy? Copy. Nah, copy sudah, dibaca jam, menit, detik ya, konversikan ke dalam bentuk dan tampilan ke layar. Kemudian ada lagi kah perintahnya? Oh, tidak ada, langsung masuk deklarasi. Nah, berarti di sini kita harus menggunakan fungsi pustakanya, jangan lupa ya. Include, langsung saja menggunakan tab ya. Jadi ketika ada rekomendasi tab ya. Jadi ketika coding keyboard tab itu kalau bisa tangan jangan jauh-jauh karena pasti selalu melakukan rekomendasi supaya lebih cepat ya. Include di sini kita masukin IOStream. Nah, kita pilih ya. Oke, di sini setelah selesai kita menggunakan inisialisasi ya agar tidak berulang kali, menggunakan using namespace ya, std, jangan lupa perintahnya titik koma, kemudian in main ya, kemudian cakra ya. Di sini baru kita masuk deklarasi ya. Di sini kita masuk deklarasi. Nah, deklarasinya apa? Tipe jam record. Nah,
karena di sini ada perbedaan ya dari struktur bahasa tipe jamnya, maka kalau misalkan menggunakan C++ ya, menggunakan C++, itu caranya adalah kita masukin sini tipe keluarga. Oke, keluar tipe def ya. Kita menggunakan tipe def karena itu termasuk dalam tipe data bentukan. Kalau tipe data bentukan di C++ itu sintaksnya adalah struct. Ya. Nah, maka dia akan membuatkan nih nama tipe data struct-nya ya, konversi waktu ke detik. Dia secara otomatis ya, ngikutin dari sini. Tapi sebenarnya tidak menggunakan ini pun tidak apa-apa. Ya, kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan ini, nanti kita akan coba ya. Kita hapus dulu ini. Ya. Kita akan hapus dulu. Nah, jadi tipe data struct-nya ini saja kosong. Kemudian di sini di datanya tadi ya, biar dilihat tipe datanya tadi, kita diisi apa yang diminta ya. Kita lihat di slide-nya, jam integer, menit integer, s integer. Oke, berarti kita penulisannya kita rubah karena nanti konversinya pasti akan ada titik koma dan lain sebagainya ya, karena kan ini ada bentuk jam ya kalau misalkan penginputan. Makanya karena ini integer juga kan dia terbatas ya dari panjangnya bit. Nah, makanya kita mesti input lah menggunakan long ya, biar lebih panjang ya. Long in. Berarti long integer yang dimana jam ya, tadi formatnya HH ya, titik koma, kita kasih komentar di sini, kasih komentar di sini jam ya. Kemudian long in lagi mm. Di situ strukturnya menit ya. Kemudian login lagi SS yaitu untuk detik ya. Nah, udah nih, sudah kita deklarasikan ya. Di sini deklarasi ini sudah. Kemudian apa? Kita lihat lagi ya. Kalau tipe data bentukan di sini ada J.2 jam ya di slide ya. Lihat di slide 16. J.2 jam, baru ada total detik. Nah, gimana caranya? Sebelum titik koma ini, teman-teman deklarasikan jamnya apa. Di sini tulis saja jam. Mau pakai huruf besar nggak apa-apa, jam, titik koma, baru enter. Ya, caranya. Nah, kemudian baru teman-teman inisialisasi jamnya biar nggak ribet. Tadi kan j.hh. Biar bisa mengacu, berarti di sini kita fungsikan jam, kasih inisialisasi J huruf besar titik koma ya. Udah tuh. Nah, di sini sudah tuh ya. Huruf inisialisasi J-nya sudah bisa dipanggil nih ke dalam si field ini ya, ke dalam field in. Nah, baru setelah itu kita bikin di sini ya total detik ya. Nah, total detik ini diminta apa? Integer. Nah, kita kasih saja di sini depannya long in, samain aja nggak apa-apa, baru tutup. Nah, udah kan selesai tuh untuk deklarasinya. Baru kita ke tahap algoritmanya. Nah, tahap algoritmanya adalah di sini minta read j.hh, j.mm, j.ss. Nah, berarti penulisannya ya agar lebih interaktif kita tambahin dulu cout ya, biar enak. Coutnya apa? Kita keluarin aja dulu, misalkan masukkan jumlah jam misalnya ya, misalnya kita masukkan jumlah jam. Kemudian enter, kita sin, kita masukin nih. Oh, salah, coutnya begini, sinnya begini. Nah, kemudian sin, sini apa? Nah, sinnya buat masukin jam, berarti kita akses J huruf besar, akan keluar rekomendasi, kemudian tab dot apa hh, koma, enter. Nah, jadi kan udah ketahuan tuh rekomendasinya ya untuk memasukkan nilai jamnya ke variabel jam ya. Kemudian cout lagi di sini cout misalnya ya, ini coutnya adalah masukkan
jumlah detik, menit dulu, menit. Ya. Masukkan jumlah menit dan titik koma. Kita masukinnya kemana? Ke variabel j ya dot titik koma. Kemudian cout ya, cout lagi kita masukin ke Lebih kecil. ya ke ss ya. Masukkan jumlah detik ya, titik koma. Setelah selesai nih, dimasukinnya kemana? Berarti kita sin ya, sin j dot ya ss. Dan nih nyampe sini selesai nih perintahnya nih ya, perintahnya selesai teman-teman. Tetapi kita kan pengen minta total detiknya, maka di sini kita lihat lagi di slide-nya ya. Di sini total detik adalah j.hh dikali 3600 dikali j.mm dikali 60 dikali j.ss. Nah, kita di sini panggil total detik ya. Total detik tuh. Oh, saya tipe detik L. Bentar, L-nya. Oke, total detik. Sudah ya. Nah, kemudian diisi j.hh itu ya dikali 3600. Nah, berarti total detik sama dengan ya, kurung tutup kurung buka j.hh dikali 3600 ya. Ini ya sesuai dengan notasi pseudocode-nya yang pertama. Kemudian ditambah ya, kurung tutup kurung buka lagi, yang dimana j dot mm ya itu dikali 360 ya. Kita lihat, oke sudah. Nah, dikali 360 dikali 60 kita kali 60. Terus kemudian dikali lagi hasilnya ya, bukan ditambah tapi diminta dikali. Maka konversinya adalah kalau di sini ditambah ya, ditambah j.ss. Nah, sampai sini selesai nih ya untuk melakukan operasi perhitungannya ya. Nah, kemudian kita print hasilnya. Cout ya, total detik adalah misalnya coba jebret. Nah, total detiknya kita panggil ya, kita panggil di sini total detiknya. Nah, total detik, kemudian saya pakai n line ya. Nah, sampai sini selesai nih ya. Nah, jangan lupa kalau di Windows biasanya dia membutuhkan sin.get ya, kurung tutup kurung buka, koma, kemudian kembalikan nilai value-nya ke return 0. Nah, udah, coba kita running. Nah, kita cek ya. Masukin jumlah jam. Tadi berapa asumsinya di sini teh? Di slide teh kita masukin berapa ya? 4000 ya. Kita tes masukin 4000 ya. Coba tadi mintanya 4000. Oh enggak. Oke, kita tes dulu aja 4000 ya. Coba kita tes 4000, kita inputkan kita masukin jumlah jamnya misalkan 1 jam. Terus 6 menit. Kemudian tadi 60 detik ya. Tuh 4020 ya. Nah, tadi kan tadi kita minta waktunya 4000, berarti ada perhitungan yang miss. Ada perhitungan yang miss di sini nih, di 3600-nya atau di 60-nya ya, atau di menitnya ini gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa rubah, sesuai dengan rumus hitungan valid, gimana cara mendapatkan mendapatkan total detiknya ya, total keseluruhan detik. Nah, anggap ini kita selesai. Kita lari ke konversi yang kedua. Ya.
dari mana nih? Dari waktu ke jam, ke menit, ke detik ya dalam sebuah percakapan telepon yaitu 4000 detik. Kita lihat apakah hasilnya 1 jam 6 menit 40 detik ya. Nah, kita akan lihat nih teman-teman. Jadi kita bikin lagi ya file baru, kemudian di sini kita isikan konversi ya waktu ke jam, menit ya, detik ya, .cpp. Dah, tes ya. Ini kita clear dulu. Oke, nggak apa-apa Gidon. Ntar biar hikmat saya bisa. Nah. Oke, kita sudah ya di halaman baru, semua juga sudah. Mari kita sama-sama. Kita lihat lagi di situ ya, pseudocode-nya di slide ke 20 ya. Program konversi detik ke jam, menit, detik ya. Kita samakan dulu. Program konversi ya di sini ke jam, menit, detik ya. Nah, sudah. Kemudian perintah selanjutnya apa? Oh, oke, sama seperti tadi. Ininya perintahnya kita copy aja dulu ini biar cepet ya. Kita copy. Kemudian kita bikin di sini. Jangan lupa kasih perintah komentar supaya C-nya tidak membaca kalau itu bukan instruksi, cuman hanya bentuk komentar. Kemudian ada lagi kah perintahnya? Oh, tidak ada. Langsung saja menggunakan tipe ya di sini ya. Di sini tipe. Oke, berarti sama. Kita ambil aja di sini ya, tipe data struct-nya kita ambil. Kemudian, nah nyampe sini kita ambil ya. Di deklarasi ini kita ambil. Kita taruh. Nah, jangan lupa karena ini ya, kita belum ada pustakanya, maka kita harus pustakakan dulu. Supaya C-nya bisa kebaca. Kalau gini itu C gitu ya. Load, IOStream. Kalau di C biasa pasti bisa pakai studio.h biasanya, studio.h. IOStream, kemudian using namespace ya, id. Oke, sudah. Kemudian di sini in main ya. Kemudian di sini kurung tutup, kurung buka. Oke, di sini saya pindahkan. Saya pindahkan di dalam sini karena harus di dalam ya. Nah, sudah nih. Berarti sudah diketahui. Nah, karena di sini ya di slide 19 coba, karena kita membutuhkan variabel sisa nih teman-teman ya untuk menampung, maka kita tambahkan ya variabel sisa di sini. Ini enter sisa ya. Login nggak apa-apa. Login sisa ya. Nah, sudah nih ya, kita sudah. Kemudian baru kita masuk ke programnya, ke algoritmanya. Yang dimana di sini sudah jelaskan read total detik. Oh, minta ya, minta dimasukin total detiknya, teman-teman. Berarti itu dia minta buat masukin total detik. Biar program interaktif, kita maka perintah dulu aja, kasih dulu biar di print ya di layar. Cout ya. Nah, di sini kita keluarkan saja, masukkan jumlah total detik ya. Sudah. Kemudian dimasukin ke scene ya, ke scene total detik ya, berarti ke sini kita panggil total. Udah nih ya, total detiknya sudah tersimpan. Nah, kita anggap itu. Kemudian baru kita lakukan konversi ya. Kita lakukan konversi yang dimana di
Di sini JHH sama dengan total detik div 3600. Nah, kalau div itu kan berarti dibagi, berarti menggunakan notasi garis miring, ya. Operatornya miring kalau div, berarti sama dengan sini kita panggil J, ya, dot HH, yang dimana isinya adalah, ya, di sini J dot HH-nya apa, ya? Total detik div 3600 sama dengan di sini berarti kita panggil total detik, ya, dibagi 3600. Nah, selesai nih tahap pertama, ya. Kita lihat lagi. Masuk sisa total detik modulus 3600. Nah, berarti di sini ditambah variabel sisa sama dengan total detik, ya. Modulus itu dia persen logonya 3600. Oke, ya, sampai sini selesai. Kemudian apa lagi nih? JMM div 60. Oke, berarti sini J.mm, ya, sama dengan total detik, ya, dibagi 60. Selesai. Kemudian kita lihat lagi. JSS sisa modulus 60. Oke. J.ss sama dengan sisa, ya, di sini modulus 60. Nah, ya, selesai. Kemudian write JHH, JMM dan juga JSS, ya, berarti ditampilkan, ya, berarti minta ditampilkan. Maka biar interaktif kita cout, kita bikin nih, ya, kita bikin cout itunya kata-katanya, maka hasil konversinya adalah misalnya, ya, di koma, kemudian kita masukin si cout, ya, hasil konversi nih, cout lagi. Kita keluarin hasil konversinya adalah tadi kan J.hh, ya. Nah, terus kemudian kita kasih jam. Jadi kita pengen si dewasa itu kan pasti angka yang keluar, ya. Kita kasih jam. Dan kasih spasi. Kemudian lagi J.mm, ya. Kemudian kita kasih lagi komentar tambahan, misalkan di sini menit. Kemudian terakhir J.ss, ya. Nah, J.ss gitu maksudnya. Kemudian kita tampilkan lagi detik, ya. Kemudian end line. Nah, udah, ya. Nah, kita akan lihat. Nah, kita tambahin aja sin get, ya. Kemudian return 0. Nah, yuk kita coba cek. Running. Nah, dia akan muncul di sini, ya. Kalau teman-teman pasti ada. Kalau kita karena compilernya kalau di macOS itu menggunakan Clang, jadi dia dibuatin langsung compiler. Jadi nanti kalau tanpa harus membuka Visual Studio-nya, teman-teman bisa akses langsung menggunakan itu, ya, menggunakan terminal. Jadi biasanya di sini nanti akan dibuatin .exe biasanya. Coba teman-teman perhatikan. Bukan mana? .exe-nya itu coba teman-teman lihat di file, ya, lihat di filenya. Ya, lihat di file, ya. Bukan di dalam Visual Studio-nya, di file dokumennya. Nah, nanti teman-teman pasti muncul tuh, ya, .exe biasanya, ya. Nah, nanti itu bisa di running langsung menggunakan terminal tanpa harus membuka text editor. Ya, kita lanjutkan, ya. Jumlah total detik tadi kan mintanya 4000. Enter. Nah, 1 jam 66 menit 40 detik. Kok 66 menit? Coba di slide berapa sih di slide teh? Di slide itu 1 jam 6 menit 40 detik. Berarti ada yang salah nih. Coba teman-teman salahnya di mana? Koreksi.
Total detik dibagi 3600. Itu di slide 19 ya, coba lihat. Total detik div 3600 benar. Terus total detik mod, iya benar, total detik mod 3600 disimpan variabel sisa. Kemudian 400 div 60. Oh, ini salah di JMM-nya, ini harusnya sisa ya. Nah, kamu kan sisa ya. Jadi bukan total detik. Coba kita play lagi. Kita play lagi, jangan khawatir. Ya. Sini masukin total detik, misalkan 4000 jam. 1 menit, 1 jam 6 menit 40 detik. Ah, ini 40 detiknya nggak ada spasi nih. Nah, cara spasinya biar output spasi kita tambahin spasi di sini. Baru enter, baru save, kita running lagi, cus. Kita running lagi. 4000. Ah, sama kan? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ketika ngeruntun sebuah program, jangan dulu puyang. Karena ini kan masih sedikit nih. Tapi nanti kalau teman-teman tugas besar pas saya minta bikin program apa, nah itu baru puyang, nggak apa-apa. Ya, tugas besar memang biasanya saya minta program. Jadi nanti hampir kalau nggak salah program tugas besar itu gambaran ini mas, bagi kisi-kisi lah ya. Kalau saya waktunya cukup dan juga memungkinkan, teman-teman akan diminta untuk membuat project besar lah bahasanya. Nah, yang diisinya bisa saja menggunakan struktur pilihan, struktur runtunan, atau struktur pengulangan. Nah, itu ntar saya tinggal pilih lah ibaratnya untuk membuat hal seperti itu. Jadi teman-teman mesti mengikuti inilah gitu. Kalau misalkan memang teman-teman belum mempunyai laptop ataupun PC, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sampai dengan menjelang UAS nanti teman-teman punya rezeki. Bisa, amin. Ya bisa istilahnya bisa membeli laptop yang minimal second lah, nggak mesti harus yang baru, yang penting bisa berjalan aja ya gitu. Ya. Nah, sampai sini selesai nih teman-teman ya. Berarti seluruh konversi sudah kita selesaikan secara baik ya, sesuai dengan instruksi yang sudah diperintahkan dalam soal, ibaratnya gitu. Oke, waktunya habis ya? Apa masih ada waktu? Masih ada waktu Pak, masih banyak. Masih banyak ya. Tapi udah cukup pembahasan, mau latihan lagi, mau praktek. Ya, jadi gitu. Nah, jadi kan udah saya perlihatkan juga ya untuk masalah review soal ya. Review soal juga sudah saya satu lah, program sapaan kan sudah dijelaskan. Cuma kan disoalkan juga ada luas lingkaran ya. Luas lingkaran juga mesti dibikin juga algoritma pseudocode-nya dan juga hasil translasinya. Jadi nggak semua diberikan gitu. Jadi teman-teman yang belum bisa yang belum menyelesaikan atau belum mengirimkan tugas prakteknya segera dikirimkan ya, biar kita bisa nilai gitu. Yang sudah mengirimkan terima kasih teman-teman, penuh dengan semangat gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri nih, kebetulan juga pembahasan selesai untuk runtunan. Nanti teman-teman kalau misalkan mau jadi bahan latihan bisa saya kasih tugas lagi ya. Kalau mau buat bahan latihan tugasnya nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 soal aja. Nanti saya cari dulu tugasnya, saya uji dulu programnya. Kalau emang sudah oke, baru saya tugaskan gitu ya. Jadi saya tugaskan tidak berdasarkan misalkan dari Google ataupun dari internet, tidak. Mungkin ada yang dari internet, tapi tetap saya mesti harus uji coba dulu kan gitu, sesuai dengan teorinya yang sudah kita bahas gitu ya. Kayak yang teman-teman kemarin pseudocode ya, saya banyak banget saya melihat ya, input output ya. Aduh, ini kemana-mana ini dari mana sumbernya gitu kan awalnya. Padahal kita sudah jelaskan dalam notasi pseudocode itu ada tata caranya ya, ada kaidahnya yang sudah kita bahas. Tapi kenapa penulisannya masih mungkin dapat dari versi lain, itu tidak masalah ya. Yang terpenting inputnya. Hanya saja di sini kita kan sudah mempelajari secara kaidah yang baik dan benarnya, maka teman-teman harus bisa ya menulis pseudocode yang baik dan benarnya gitu. Oke, sampai sini selesai materi hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin ya, kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah semangat mengikuti perkuliahan algoritma pemrograman. Kelihatannya muka-mukanya pada cemberut, kalian santai aja ya. Santai aja, jangan cemberut lah ya. Kita semua sama-sama belajar, pasti teman-teman bisa. Karena saya yakin teman-teman pasti memiliki potensi ya. Kalau misalnya potensi di pemrograman yang lemah, mungkin potensi di analisisnya yang sangat baik gitu ya.
Jadi teman-teman jangan khawatir, kita sama-sama akan belajar. Teman-teman pun juga pasti minimal bisa ataupun minimalnya mengetahui, oh ini toh C++ tuh seperti ini, gitu kan. Tapi teman-teman tidak ingin perdalam pemrograman nggak apa-apa, karena ada bidang lain yang bisa diperdalam, misalkan analisisnya bisa, atau desainnya bisa, gitu kan. Dalam arti desain bukan hanya gambar ya, desain database gitu kan, ataupun desain data dan sebagainya, banyak ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, banyak bidang yang bisa teman-teman geluti. Hanya saja ini sebagai pondasi awal, karena dilihat dari perkembangannya dunia industri akan kedepannya banyak merekrut ataupun membuka lowongan pekerjaan di bidang engineer, terutama software engineer. Jadi kalau teman-teman ingin ikut kontribusi di dalam industri tersebut sebagai tanda kutip pekerja, dalam pekerja profesional ya, bukan pemburuh pabrik ataupun karyawan biasa, tapi sebagai profesional engineer, teman-teman maka harus wajib minimal menguasai ya, bukan menguasai semua struktur, tidak, menguasai strukturnya. Agar apa? Teman-teman mampu ketika diminta untuk ya transaksi ke dalam notasi atau pemrograman Python, ya hajar, karena kita cuma cukup membaca strukturnya. Oh, Python tuh hanya butuh ini saja, udah. Oh, tipe datanya begini. Oke. Untuk sintaksnya, teman-teman jangan khawatir, nggak perlu dihafal, karena setiap bahasa pemrograman sintaks itu pasti akan berbeda-beda. Jadi tinggal searching aja di Google. Ketika membutuhkan kata kunci sintaks-sintaks tertentu, yang terpenting polanya, logiknya teman-teman sudah kuasai, yaitu analisisnya. Ya. Nah, itu yang terpenting itu. Dalam suatu kasus tuh logik, entah teman-teman menggunakan strukturnya pengulangan, runtunan, ataupun pemilihan, itu pasti 3 struktur itu pasti dipakai. Mau program kecil maupun program yang sangat besar sekelas Facebook atau WhatsApp gitu ya, pasti dipakai. Nah, cuman penempatannya di cache mana. Nah, nanti juga teman-teman ada lagi pemrograman yang namanya PBO, pemrograman berorientasi objek. Nah, ini kan masih prosedural bahasanya, ini masih prosedural kita, belum PBO ya. Kalau PBO nanti beda lagi strukturnya. Hanya saja konteksnya, konstruksi dasarnya itu sama, cuma 3. Runtunan, pilihan, dan juga pengulangan. Udah, nggak lebih dari itu. Itu patokannya. Itu ya. Jadi itu poin dari saya. Mudah-mudahan teman-teman masih terus semangat mengikuti perkuliahan algoritma pemrograman. Bagi yang belum memiliki device laptop maupun komputer, teman-teman saya doakan bisa mendapatkan rezeki yang berlebih supaya untuk pembelajarannya bisa mendukung ya. Atau apabila memang belum bisa berlebih, juga teman-teman bisa pinjam ke tetangga sebelah ataupun teman yang sudah mempunyai laptop atau komputer. Toh juga sebenarnya ketika memprogram ini tidak menginstal software-software yang membahayakan ya, hanya membutuhkan text editor dan juga compiler, udah cukup. Jadi kalau misalkan minjem, jangan khawatir laptop teman-teman yang dipinjam itu rusak, nggak, kecuali ketika nanti ada kasus teman-teman ya membuat suatu program pengulangan. Nah, cache pengulangannya, loopingnya itu tidak berhenti, tidak break atau continue, maka nanti bisa jadi ngehang, laptopnya ngehang doang. Tapi setelah text editornya atau programnya di terminate atau dieksekusi close, normal lagi. Cuman biasanya kesalahan ya, itu namanya pembelajaran ya, pengalaman. Saya pun juga seperti itu waktu itu pada saat sekolah prakteknya pengulangan, laptop saya ngehang karena itunya ngulang terus. Kan kalau komputer kalau ngulangnya cepet ya, nggak kayak kita, dia mah cepet terus, jadi ngehang. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nggak apa-apa, kalaupun terjadi kealamin sama kalian, itu merupakan bentuk pembelajaran. Itu menjadi hal yang masih terus dikenang lah ya sekarang. Saya juga itu merupakan bentuk kejadian yang luar biasa. Saya panik, ini laptop saya kenapa kok tiba-tiba ngehang, diem aja. Prosesor saya pegang panas banget nih, kenapa gitu kan, kayak seolah-olah sedang melakukan pengolahan yang sangat besar gitu, padahal cuma satu script coding doang. Buset, ya itulah pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman akan bisa masuk dalam feel pemrograman seperti itu. Oke, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Oke, sama-sama. Jangan lupa itu ya, jangan lupa untuk ngisi absensi, jangan lupa ya. Ya, Pak. Ya, jangan lupa untuk ngisi absensinya. Udah Pak, siap. Oke.